Jadi hari ini kita sesuai dengan RSS, teman-teman akan belajar mengenai financial statement and cash flow. Jadi kita belajar dari laporan keuangan, juga kita belajar laporan dan income. Misalnya kita belajar income statement kan juga ada ya di situ ada laporan terkait penghitungan pajaknya dan juga terkait terakhir cash flow statement. Laporan arus kas. Di sini learning objektifnya nanti bisa di teman-teman baca sendiri aja. Intinya kita harus belajar mengenai 4 dasar laporan keuangan. Kita juga mengevaluasi bagaimana profitabilitasnya. Nanti kita belajar rasio ya teman-teman ya. Terus juga kita mengestimasi bagaimana hutang itu hutang dari perusahaan itu sendiri ya. Kita belajar marginal tax rate, kita juga belajar average tax rate. Nanti kita juga akan belajar balance sheet. Dan yang terakhir kita akan menggunakan cash flow statement yang kita belajar ya teman-teman. Nah, di sini ada beberapa prinsip. Nanti kita lanjut aja, kita langsung masuk aja ke financial statement ya. Teman-teman ini kita kan udah pada belajar accounting kan ya, ada 4 laporan keuangan ya. Yang pertama ada financial statement, ada balance sheet yang kita pelajari, neraca, ada cash flow statement, ada statement shareholder equity, statement of shareholder equity. Jadi teman-teman harusnya nih setelah kita belajar mengenai income statement kita harusnya ada RS statement dulu sebelum ke balance sheet. Cuman kayak di sini dilangsungkan aja ya. Nanti tapi tetap saya jelasin sih. Di sini kita juga belajar basic dari si income statement itu sendiri. Di mana income statement itu meliputi spesifik period of time. Jadi kayak 1 tahun yang biasanya kita hitung ya teman-teman ya. Kan kalau teman-teman bikin laporan keuangan yang paling teman-teman pertama kerjakan adalah membuat income statement kan, baru RS statement, baru nanti balance sheet, baru nanti ya, ini CAL, catatan harus laporan keuangan atau notes to financial statement. Nah, income statement ini terdiri dari apa aja sih? Ada namanya revenue yang pertama. Yang kedua kita juga belajar mengenai expense atau beban-beban ya. Yang nanti dari revenue dikurangin sama nah itu nanti kita akan dapat nih profitnya itu berapa profit yang akan kita terima yang nanti akan masuk ke neraca ya. Di sini ada lagi balance sheet. Nah, tadi teman-teman ingat ya perusahaan itu apa? Balance sheet itu ya, biar gampang nih. Kalau saya selalu ngapalinnya gini teman-teman. Aset sama dengan liability ditambah equity. Ale singkatannya. Bukan dengan ale ya. Jadi ale yang singkatan dari aset sama dengan liability plus equity. Ini saya coba-coba kelihatan nggak Haikal ya? Kelihatan kok, Bu. Oke. Teman-teman kan tahu ya, aset itu sesuatu everything of value the company owns kan. Yang kedua ada liability. Hutang dari si perusahaan itu sendiri. Ada stakeholder equity. Jadi kepemilikan modal dari si perusahaan itu sendiri. Yang ketiga adalah kita akan belajar juga cash flow statement itu melaporkan biasanya itu laporan arus kas itu nanti kan teman-teman belajar overstated atau understated dari operating atau finansial nanti teman-teman belajar deh. Kita nanti bahas kalau saya terlalu banyak menjelaskan di awal, sedangkan materinya banyak. Saya juga punya contoh soal ya teman-teman. Nanti saya juga akan kirim tugas ke teman-teman, terus teman-teman masuk Google Classroom saya ya. Nanti saya kirimkan buat di teman-teman ada nilai tugas gitu. Jadi kerjain tugasnya nanti dibalik dikirim balik ke Google Classroom tersebut gitu. Ada juga yang terakhir ada statement of shareholder equity. Mengapa sih kita tuh perlu belajar financial statement? Perlu ya teman-teman ya. Kalau teman-teman jadi kerja di perusahaan jadi accountant atau teman-teman kerja jadi auditor, itu teman-teman harus paham tuh laporan keuangan. Kita dapat tahu nih, itu juga yang pertama di sini dijelaskan kita dapat mengakses kondisi dari eh, keuangan perusahaan kita itu sendiri. Kita juga dapat memonitor dan mengkontrol istilahnya kegiatan dari operasional perusahaan kita. Kita juga bisa melakukan forecasting ya teman-teman perencanaan dan planning bagaimana keuangan di masa mendatang. Semua perusahaan itu pasti ada namanya keahlian dalam em, keahlian dalam memanage keuangan itu sendiri. Makanya kenapa kita sangat penting belajar manajemen keuangan teman-teman gitu.
Ini teman-teman di bistik banyak kan terkait digital-digital ya atau teknologi gitu. Tapi teman-teman jangan salah, teman-teman juga nanti kalau mendirikan perusahaan, itu pasti kan ada juga manajemen keuangan ya. Jadi teman-teman belajar-belajar ini tuh nanti buat kalau teman-teman ke depannya memang apa teman-teman bisa 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 membuat suatu aplikasi keuangan atau apa, teman-teman kan harus tahu alur prosesnya, dalamnya itu seperti apa isiannya gitu. Ini teman-teman kan belajar accounting, belajar juga manajemen keuangan. Kita menggunakan tiga prinsip ya teman-teman. Yang pertama ada revenue recognition principle, yang kedua mission principle, yang ketiga ada historical cost principle. Di sini itu kenapa kita pakai ini? Karena kan memang kita akan belajar mengenai tadi saya bilang ya, income statement, balance sheet, cash flow statement, nah, itu tuh perlu kita tahu prinsip-prinsip ini gitu teman-teman. Nah, di sini pertama kita akan belajar mengenai income statement. Income statement di sini disebut juga profit and loss statement. Jadi mana diukur di antaranya cara menghitungnya itu ada revenue atau sales kita kali sama expense atau profit. Nah, kalau teman-teman lihat biasanya ada yang usually a year or a quarter. Ada yang tahunan, memang ada yang per 4 bulanan gitu loh, per quarter teman-teman. Kayak dia tuh nanti rating per kuarter satu, kuarter dua, kuarter tiga itu biasanya ya, gitu. Nah itu tuh teman-teman nanti diminta untuk em, bisa menjelaskan bagaimana atau bisa membuat income statement itu sendiri. Gitu. Di sini income statement juga terdiri dari revenue, cost of goods sold, gross profit, operating expense, net operating income, interest expense, tapi before taxes, dan terakhir ada income tax dan net income ya teman-teman. Ini kelasnya belum penuh ya, tapi nggak apa-apa lah. Coba saya mau dengar suaranya Aisyah. Teman-teman open cam dulu dong semua. Saya aja open cam, teman-teman masa nggak open cam? Ini cuma Haikal doang yang saya lihat open cam nih. Teman-teman open cam doang. Haikal emang kalau kelas begini ya, mereka pada nggak open cam ya? Haikal, Iya Bu. ini teman-temannya biasanya nggak pada open cam ya, kelas begini ya? Biasanya on cam kok Bu, cuman kadang-kadang ada yang lagi di luar atau lagi di perjalanan, mereka biasa izin buat off cam gitu Bu. Ya, tapi kalau izin itu belum chat saya oleh Pak Dono atau di sini. Ini yang nggak open cam nggak saya itu absen ya. Kemarin kan operatornya open cam semua. Kita tunggu aja ya sampai mereka open cam. Kalau dia nggak bisa open cam bermasalah bisa chat. Saya tunggu nih, chatnya nggak ada yang nggak masuk. Halimah Jasmine kenapa nih nggak open cam? Olah, ya udah sampai akhir, nanti saya screenshot nggak ada open cam, saya anggap nggak masuk deh. Ya, nanti saat akhir, pasti akhir kelas atau pertengahan itu kita selalu open cam. Apa namanya selalu screenshot hasil buat absensi Zoom-nya gitu. Jadi teman-teman tolong open cam ya. Saya aja open cam, teman-teman menghargai saya juga dengan open cam gitu. Leon, Leon coba baca ini Leon, income statement. Leon Haskell, kan dipanggil juga gimana sih? Nggak nyaut lagi. Leon, Leon, ini ada nilai keaktifan loh ya. Saya panggil nggak nyaut, terserah ya. Nggak dapat nilai keaktifan di tempat saya. Leon, Aymar Rafli. Aymar Rafli, coba baca Aymar Rafli. Aymar, ini kenapa ya pada nggak nyaut ya? Firza, 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 tolong dibaca Firza. Firza, Firza Rafli, tolong dibaca ini income statement. Ada sales, ada cost of goods sold. Firza, ini Firza juga nggak nyaut. Apa suara saya nggak kedengeran ya Iqbal ya? Haikal ya? Dengar, Bu.
Terima kasih Santi. Tapi kenapa Firza nggak nyaut nih? Firza padahal kelihatan mukanya. Nggak ngechat saya juga nih alasannya kenapa nih. Firza, tolong dibaca Firza. Firza, ini kenapa dia nggak mau ngomong ya? Andika, Andika baca Andika. Ya Allah ini gak ada yang mau baca ya. Baru kali ini saya masuk kelas begini banget. Perasaan saya akuntansi biaya ngajar nggak gini-gini juga sama bahasa Inggris bisnis. Ruwaida, 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 tolong membaca. Ruwaida, Ruwaida. Astaga. Nah, Ikal ini teman-temannya tolong diedukasi ya. Besok kalau saya panggil, saya catetin ya. Ini sekarang saya kasih kelonggaran dulu ya. Kalau besok saya panggil nggak ada yang nyaut di Zoom, saya anggapnya tidak masuk ke kelas saya ya. Kalau bukan cuma tidak on cam ya. Tolong teman-temannya diinfokan ini. Kenapa Bella? Boleh Bella? Bu, boleh izin coba, Bu? Boleh Bella silakan. Oke, Ini saya kalau misalnya, kecamatan sama yang on cam ya. Nggak ada yang on cam nih. Itu aja di jalan bisa on cam tuh si Rahel. Ini nggak ada alasan jelas nggak on cam. Dipanggilin nggak ada. Ruwaida juga tadi saya panggil nggak nyaut. Ibu, Ya maaf udah boleh tadi Bella. saya izin ke kamar mandi, Bu. Siapa yang ngomong tadi? Saya, Bu. Ya udah Bella dulu baca. Abis Bella baru Ruwaida baca nanti. Coba Bella. Baca Bella. oke, Bu, nanti mohon koreksi ya, Bu, jika salah. Untuk ini Iya. dari income income statement-nya itu kita bisa lihat dari sales-nya itu ada 2.700 dolar US dollar. Hmm. Terus ini penjualannya. Terus kalau misalnya modalnya atau cost untuk kita ngebuat si produknya itu sampai terjual itu ini totalnya ada 2.025 dolar US dollar. Terus kalau pendapatan kotornya itu ada di 675 dolar. Terus biasanya kan ada operating expense-nya kayak pengeluaran-pengeluaran apa sih sebelum kita ngejual produknya itu. Nah, itu di situ ada penjualan kita yaitu selling expense-nya itu ada 90 dolar. Terus habis itu untuk keperluan general terus administratif kayak misalnya mungkin apa tuh kayak dokumen-dokumen atau misalnya eh, invoice-invoice. Nah, itu eh, keluarnya 67,5 dolar. Terus ada depreciation and amortization expense itu kayak misalnya penyusutan dan lain-lain itu yang keluar ada 135 dolar. Jadi untuk kita dapetin si gross profit-nya itu ada total operating expense itu ada 292,5 dolar. Terus habis itu untuk net operating income-nya itu ada termasuk ada EBIT terus earning before interest and ini jadi yang kita dapetin sebelum dikenain pajak itu ada 382,5. Terus ini juga ada pengeluaran bunga kita ada di 67,5 dolar gitu. Maaf Bu kalau salah. Gak apa-apa, udah betul kok. Kak COG sini HPP ya teman-teman sama aja harga pokok penjualan. Benar tadi yang dibilang temannya bahwa sales dikunjungi sama harga pokok penjualan atau modalnya aja istilahnya untuk membuat suatu bahan baku gitu istilahnya teman-teman ya. Nanti ketemu gross profit dikurangi sama semua expense, dapatlah net income before interest and taxes, sorry, net operating income atau EBIT. Nah yang terakhir kita potong juga sama bunga. Selanjutnya ada didapatlah earning before taxes. Terima kasih ya Bella, udah bagus penjelasannya. Nanti saya catatkan dulu berarti aktif. Biar teman-teman yang lain juga memicu ya kalau dipanggil apalagi.
Ini Bella bagus nih mengusulkan diri untuk kepanggil. Yang lain nggak dipanggil sampai nggak sampai berbusa nggak nyaut nyaut. Tambahan informasi yaitu dividen yang dibayarkan untuk shareholder selama 2016 $45. Jumlah dari common shares outstanding itu sebesar 90 ya. Jadi di sini ada tambahan informasi bahwa ketika kita punya income 204,75, kita tidak membayarkan semua ya teman-teman ya. Tidak membayarkan semua itu menjadi dividen. Yang dibayarkan dividen oleh perusahaan adalah $45. Berarti tinggal kita selisihkan net income ini dikurangi sama 45. Nah, itu nanti yang akan menjadi RE, laba ditahan itu, yang akan nanti masuk ke dalam laporan laporan keuangan di balance sheet itu neraca saldo ya di modal tadi itu ya teman-teman ya. Gitu. Kita mau tahu nih, kan kita udah dapat informasi bahwa jumlah dari common share outstanding ini 90. Berarti kita punya 90 saham nih. Kita pengen tahu nih earning per share-nya berapa. Oh, tinggal kita bagi aja nih. Nanti rumusnya akan dijelaskan di halaman selanjutnya sama dividen per share. Kita pengen tahu berarti kan tinggal kita bagi aja. 204,75 dibagi sama 90 dapatlah earning per share 2,28. Gitu ya teman-teman ya. Kita juga pengen tahu dividen per share berapa. Dividennya dibayarkan cuma $45. Sedangkan jumlah kami 90. Nah, tinggal dibagi aja 45 dibagi 90 dan $0,5. Gitu ya teman-teman. Sebenarnya earning per share itu kan kita pengen tahu ya teman-teman ya. Berapa sih pendapatan kita, saham yang kita punya gitu, pendapatan kita pada tahun itu gitu. Nah, dividen per share tinggal dividen yang dibayarkan dibagi dengan jumlah saham yang beredar atau outstanding itu berapa. Ini seperti yang tadi saya bilang ya rumusnya sama ya. Teman-teman bisa baca di sini bahwa ada 204,75 dibagi dengan 90 ketemulah 2,28 per share. Terus ada juga 45 tadi dividennya dibagi dengan 90 sama dengan 0,5. Kita lanjut ya teman-teman ya. Tadi yang tadi saya udah bilang, kan kita dapat net income 204,75 nih teman-teman. Nah, tapi yang dibagi dividennya cuma 45. Berarti kita masih punya 159,75. Itu yang tersisa gitu. Jadi yang akan kita masukkan ke dalam RE, return earning, yang akan RE statement yang nanti dihitung ya. Kita bisa menghitung RE statement. Nanti setelah itu baru kita masuk ke neraca. Jadi nanti itu akan masuk ke neraca di ekuitas ya teman-teman ya. Sebagai modal ditahan. Kita juga di sini dijelasin nih bahwa perusahaan si Bowel ini income statement-nya kita mengidentifikasi ada 3 pengukuran. Ternyata gross profit margin-nya 25%. Nah, 25%-nya itu sama dengan 675 ya teman-teman ya. Kita bisa lihat lagi nih ya. 675 ini kalau kita bagi 2.700 itu sama dengan 25% ya teman-teman ya. Gitu. Jadi sebenarnya ketika dia menjual 2.700 berarti dia sudah markup harga tersebut 25% gitu. Nah, tenangnya ya teman-teman semua. Dan yang kedua ada operating profit margin hanya 14,2%. Aduh, sorry. Cek lagi. Nah, di sini ada operating profit marginnya hanya 14,2% teman-teman. Kita kan bisa tahu ya, berarti 14,2% atau 382,5. Setelah dikurangi sama beban-beban semua ya teman-teman ya. Gitu. Nanti kan ketemu nih, net operating income-nya segini. Ini kita bagi 2.700 itu dapatnya 14,2%. Nah, begitu juga net profit margin ya. Itu 204,75 dibagi dengan 2.700 dapatkan nanti hasilnya 7,6%.
Ini teman-teman ya, penjelasan lebih detailnya di sini ya. Jadi dia mengindikasikan bahwa angka itu 25% memang dari harga pokok penjualannya itu. Dari jadi sekitar jual 2.700, untung kita tuh sebenarnya 25% ini. 25% itu yang harus kita bayarkan untuk membayar beban-beban juga termasuknya. Dan untuk memperhitungkan keuntungan perusahaan juga. Gitu salah satunya teman-teman. Operating profit margin juga sama ini rumusnya net operating income dibagi dengan sales atau penjualannya berapa setahun. Net profit margin juga sama, net profit dibagi sales. Ntar teman-teman hafalin ini rumus-rumusnya ya teman-teman. Nanti saya keluarkan pada satu ujian juga ya. Nah, jadi di sini juga dijelaskan ya teman-teman bahwa suatu perusahaan itu nanti akan ada pemeriksaan juga ya oleh audit yang independen gitu bahwa apa yang telah kita masukkan ke dalam laporan keuangan itu memang apa namanya telah memenuhi standar yang berlaku dan memang memang yang kita buat itu real kenyataannya seperti itu gitu. Misalkan memang pengeluaran kita spend kita sebesar ini dan ada bukti transaksi juga kan ini misalkan notanya apalah nota A, nota B, nota C, nota D gitu. Nah itu teman-teman juga bisa apa namanya bisa mengecek gitu setelah misalkan teman-teman sebagai auditor eksternal gitu. Makanya sebenarnya kalau pinter laporan keuangan teman-teman enak banget. Teman-teman tuh nanti mau buka usaha enak, mau jadi eksternal auditor enak. Teman-teman udah pandai lah memanage keuangan teman-teman itu seperti apa gitu. Di sini dijelaskan kan bahwa diasumsikan bahwa cost of goods sold itu 10%. Pajak itu dibayarkan 40% rate-nya. Nah, pertanyaannya adalah berapa net income dan net earning per share-nya gitu. Ya, tahu kan rumusnya net income revenue dikurangi expense. Nah, di sini ya teman-teman ya. Ini sebenarnya sama aja sih sama tadi penjelasannya. Cuman lebih enak yang tadi ya, saya jelasinnya udah untuk laporan keuangan gitu. Revenue dikurangi COGS kan sama ya. Terus nanti jadinya gross profit dikurangi lagi expense, jadi net operating income atau EBIT, earning before interest and taxes, nanti dikurangi lagi sama interest expense, jadilah earning before tax, earning before tax, nah nanti dikurangi lagi sama income tax, dan jadilah net income gitu teman-teman. Earning per share net income dibagi number of shares, nah itu tahun ya teman-teman ya, dapatlah angka segini gitu. Ini rumusnya sama persis sama yang tadi. Ini kalau di Amerika teman-teman ya, corporate tax-nya itu dia ada, kalau kita kan menggunakan PPh badan ya. Nah ini kalau di Amerika misalkan pendapatannya 0 sampai 50 ribu, maka dia ada margin tax rate-nya itu 15% gitu teman-teman. Sama kayak kita ngitung PPh perorangan atau PPh 21. Nah itu tuh sama kayak begini. Jadi kayak misalkan berapa sampai berapa, katakanlah 0 sampai 50, sampai 60 juta atau berapa itu. Nah itu nanti kata teman-teman kena 5%. Nah itu nanti ada kayak gitu-gitunya juga. Tapi ini untuk PPh badan ya, ini bukan PPh pribadi. Dan nanti teman-teman juga akan sama dikenal PPh badan dengan dengan apa namanya perhitungan pajak di Indonesia. Kalau ini kan perhitungan pajak di luar negeri ya, contoh kasus di sini. 0 sampai dengan 50 ribu dolar itu 15%, itu 1 sampai dengan 75 ribu dolar itu 25%, dan seterusnya. Nah, kita kan pengen tahu nih, di sini nih contohnya ya teman-teman ya. Ketika dia income-nya 50 ribu, otomatis tax rate-nya 15%. Ketika dia income-nya 75 ribu, tax rate-nya 25%. Ketika dia income-nya 100 ribu, maka tax rate-nya 34%. Teman-teman tinggal hitung aja nih. 50 ribu dikali 15%, dapatlah hutang pajaknya sebesar 7,5. 75 ribu dikali 25%, hutang pajaknya 6.250. 100 ribu dikali 34%, hutang pajaknya didapat 8.500. Pokoknya terserah ya teman-teman ya. Nanti jam apa nih? Jam 11 teman-teman yang on cam saya anggap sampai jam 11 nggak on cam juga saya anggap teman-teman tidak
hadir di kelas saya karena saya mau screenshot kehadiran jam 11. Nah, dari saya ada yang bilang masih di jalan kan, gimana ya? Maksudnya kenapa persiapannya gitu. Kan ini mau kuliah, teman-teman tahu mau kuliah online. Harusnya manajemen waktunya itu lebih baik ya, jangan jangan lagi di jalan gitu loh. Maksudnya lagi di jalan, yang lain aja bisa gitu. Kenapa yang ini nggak bisa gitu? Kecewa aja sih sebenarnya teman-teman. Cuman kan nanti ada nilai keaktifan nih. Kita lihat aja yang aktif yang rajin menjawab pasti akan dapat nilai bagus kok. Nah, teman-teman bisa tanya sama yang sudah saya ajarkan masuk ke kelas. Misalkan ini bisa bagus-bagus kok kalau memang aktif di saya. Soalnya kan teman-teman tuh kalau kita cuma ngandelin nilai UTS atau UAS pun nilainya kadang nggak memuaskan ya kalau nggak saya bantu nilai dari tugas, keaktifan harian teman-teman. Yang aktif kan saya hafal hari-hari kayak Bella. Bella tuh akan saya ingat terus namanya Bella, 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 Bella yang selalu aktif menjawab gitu loh teman-teman. Soalnya saya baru kali ini masuk kelas sepi banget. Biasanya kalau saya bahasa Inggris bisnis, update-nya rame kelasnya. Ini sepi banget ya, nggak ada yang mau. Oh, mas saya mau jawab kalau saya nanya gitu. Gitu ya, teman-teman ya. Nah, tinggal kita hitung nih kumulatif tax liability-nya. Tujuh setengah ditambah 6.250 sama dengan 13.750 nih ya. Nah, terus ditambah lagi dengan 8,5 hutang pajaknya. Berarti kumulatif tax liability-nya 22.250. Kita rata-ratakan saja teman-teman ya. Berarti 22.250 dibagi itu average tax rate-nya itu sebesar 22,25%. Kalau kita bagi dengan taxable income itu. Ini sama ini tadi ya teman-teman ya, total tax liability dibagi dengan total taxable income, makanya dapatlah average tax rate. Nah, kita di sini dijelasin juga nih, bahwa margin tax rate-nya itu 39%, kalau dia maksimal income-nya 100.000. Kalau dia 100.000 satu, maka dia akan tadi saya bilang rata udah berubah jadi 39% gitu ya teman-teman semua. Ini juga sama sama tadi ya teman-teman. Cuma bedanya ini dividen ya. Kalau dividen kalau ada 20%, berarti dividen yang diambil itu 70% yang didapat 30% pajaknya. Makanya taxable income-nya 30.000. Nah, kalau kepemilikannya itu sebesar 20% sampai 79%, maka dividennya itu didapat 75%-nya dari 100.000, maka didapatkan 75.000. Tax income-nya apa? Pajak pendapatannya sebesar 25.000. 80% atau lebih dividen yang didapat itu adalah 100%, dividen income berarti 100.000 yang didapat sudah taxnya gitu ya teman-teman. Kalau di luar negeri memang agak berbeda dengan Indonesia ya, karena peraturan pajaknya pasti beda-beda. Cuman kalau di sini kita bahas terkait laporan keuangan ya teman-teman, bukan akuntansi perpajakan, jadi kita nggak bahas untuk detail pajaknya seperti apa gitu. Nah, tadi yang saya bilang nih rumusnya ALE yang perlu teman-teman ingat, aset sama dengan liability ditambah dengan equity. Putri, Putri tolong baca Putri, off cam lagi nih Putri. Tolong baca Putri, sama dijelasin. Oke, yang saya panggil nggak nyaut, saya anggap gak masuk berarti ya. Nggak ada bilang juga DM ke saya nggak bisa Bu begini-begini Putri Dwi Farisi. Mahal, mahal baca mahal. Iya Bu, saya izin jawab tadi. Mahal pengen dibaca, mahal tolong dibaca. Iya, sebelumnya saya izin off-cam ya Bu, karena masih di jalan. Nah ini untuk neraca itu yang pertama total liabilities. Nggak bisa on cam ya.
Eh, ya bisa sih Bu, tapi maaf sambil berdiri di jalan. Jadi untuk yang pertama itu ada total liabilities, di mana itu jumlah total uang yang udah jadi utang perusahaan ke kreditornya. Terus eh, yang kedua itu ada total shareholders equity, yang dimana total ekuitas yang megang saham sih Bu. Itu biasanya mengacu kayak ke nilai total aset perusahaan dan total likuiditas perusahaan. Terus yang terakhir ada total aset, di mana total aset itu kayak ke total ekuitas pemegang sahamnya, terus juga yang diwakilin sama sumber daya yang dimiliki sama perusahaan. Kurang lebih gitu Bu, mohon maaf ya Bu kalau masih kurang. Ya betul yang dari Rahel bilang ya, bahwa utang itu kan memperlihatkan jumlah kredit apa utang kita terhadap untuk membeli suatu aset atau untuk membeli bahan baku gitu, Mbak. Tapi bahan baku juga bagian dari aset sebenarnya gitu ya teman-teman. Nah untuk equity sendiri itu kan mencerminkan modal kita yang kita punya gitu. Bisa jadi apa namanya equity modal kita ini didapat dari berapa banyak sih laba yang kita udah peroleh gitu. Makanya ada laba ditahan juga yang nanti akan dibagi jadi dividen, dibagi lagi menjadi tidak dibayar dari dividen akan jadi laba ditahan ini nanti akan buat modal perusahaan ya teman-teman yang buat ekspansi dan lain sebagainya gitu. Sedangkan total aset keseluruhan aset dari perusahaan yang kita udah miliki di perusahaan itu apa? Nanti dibagi lagi ada aset aset juga dibagi lagi nanti kita pelajari ya. Aset itu ada yang current aset, ada yang long term aset, begitu juga sama hutang ya teman-teman ya. Hutang itu ada hutang jangka pendek sama hutang jangka panjang ya. Aset juga dibagi jadi aset lancar dan aset tidak lancar ya teman-teman ya. Nah, kalau aset lancar itu apa aja sih? Sebenarnya kemarin Prof. Bumi udah jelasin ya teman-teman ya, ada cash, ada AR, ada inventory. Nah, kalau misalkan aset tidak lancar itu apa sih? Kayak kayak misalkan teman-teman ada gedung. Nah, itu kan karena tidak ini ya teman-teman yang bisa di jangka panjang ya. Gedung tuh depresiasinya juga lama ya teman-teman ya gitu. Seperti itu teman-teman. Makanya di sini dijelaskan bahwa ada hutang jangka pendeknya ini apa aja nih? Account payable, accrued expense, disebutnya stock, disebutnya total dan ditambah dengan short term notes, maka disebutnya ditambah sama dengan jadi total current liabilities gitu teman-teman. Nah, ada juga hutang jangka panjang ya teman-teman ya. Nah, hutang jangka panjang dengan hutang jangka pendek ditambah menjadilah total liabilitas gitu teman-teman. Ini sebenarnya kita pengulangan dari accounting aja sih. Kalau teman-teman udah belajar akuntansi dasar, pasti udah belajar ini semua sih. Gitu teman-teman semua. Mbak, Haikal, kita satu kelas berapa orang ya Haikal? Ada 26 Haikal. Ibu. 26. Oh, cuma 26 ya Haikal. Saya pikir sampai 40-an ya akuntansi. Oke, makasih ya Haikal. Nanti saya minta list nama-namanya Haikal ya. Iya, udah saya kirim di WA, Bu. Iya, udah saya baca. Makasih Haikal. Iya, sama-sama, Ibu. Nah, di sini tadi udah dijelaskan ya, karena aset. Karena aset itu kan aset di mana itu dikonvert yang dapat kita pakai atau kita konversi selama 12 bulan atau kurang dari 1 tahun ya teman-teman ya. Nah, kalau menggunakan aset atau itu biasanya lebih dari 12 bulan penggunaannya gitu. Atau misalkan kayak gini nih, kalau hutang kan, kayak AR kan, misalkan kita punya piutang, sorry, hutang nih customer ke kita ya, AR itu kan, nah AR itu biasanya kan dalam jangka waktu TOP kan dia bayar TOP bisa TOP-nya term of payment-nya 45 hari, kadang 60 hari, itu kan termasuk jangka pendek ya, karena perputaran uangnya kan cepat nih balik ke kita ya, makanya kita harus masuk sebagai current aset gitu teman-teman. Sedangkan kalau cash kan kita udah tahu jelas ya perputaran uangnya cepat untuk membayar, untuk apa, untuk kebutuhan kita operasional hari-hari dan lain sebagainya gitu. Makanya maksudnya current aset. Inventory pun juga sama ya teman-teman ya.
Biasanya inventory itu kan tidak disimpan dalam jangka waktu yang lama ya. Makanya kan kita kan dibuat untuk cepat diolah kembali ya. Gitu. Ada saran aset, di mana aset-aset lainnya nih, di sini dijelaskan bahwa seperti prepaid expense, bisa kita bayar asuransi ya teman-teman ya. Berarti kita nggak bisa isi dulu lupa kan untuk 1 tahun ke depan. Padahal nanti kan prepaid prepaid expense itu prepaid insurance itu nanti akan kita akan kita akan adjust setiap bulannya gitu. Itu ya teman-teman ya. Jadi kayak di sini kan dijelasin makanya prepaid insurance dan lain sebagainya. Nah, itu tuh sebagai ada current asset. Ada juga gross plan and equipment. Di sini adalah jumlah dari misalkan teman-teman beli gedung, beli itu tuh nanti akan tanah kan ada depresiasi ya, mungkin gedung atau mungkin mobil, kendaraan. Gitu kan itu teman-teman akan depresiasi ya dikurangi sama accumulated depreciation itu sendiri. Makanya tiap tahunnya nilainya berubah ya. Nah, dia mungkin kalau itu nanti akan ada habis sisa masa pakai itu udah habis nanti dia akan jadi nol gitu di laporan keuangan kecuali nanti kita pada akhir tahun kita bisa lakukan adjustment lagi ya teman-teman atas nilai tersebut gitu. Mungkin kita belum belajar sampai sejauh itu ya teman-teman ya kalau manajemen keuangan kan di sini gimana teman-teman itu. Jadi yang paling itu kan accounting lanjutan ya teman-teman nanti akan adjust lagi gitu di akhir tahun untuk nilai perusahaan teman-teman nilai kembali gitu tuh aset yang kita miliki. Kalau teman-teman di sini kan belajar bagaimana sih kita bisa memanage keuangan dengan baik gitu. Kita bisa dapat berapa sih rasio yang harus kita miliki gitu. Rasio-rasio dari yang kita udah pelajari berapa persen sih sebenarnya gitu. Untuk teman-teman bisa tahu kayak tadi terutama berapa sih sebenarnya rasio aset kita tuh cuma 25% ternyata kalau dibandingin dengan salesnya gitu. Itu teman-teman ya. Jadi kita akan belajar di sini lebih banyak mengenai rasio-rasio itu sendiri. Di sini kan ada karena liabilitas. Karena liabilitas itu sendiri periodenya itu 12 bulan atau kurang ya teman-teman ya. Jadi sedangkan dia tuh short term bentuknya. Jadi kayak accrued expense, terus short term notes, nah itu tuh masuknya karena liabilitas. Dan soal juga account payable ya teman-teman ya. Di sini di sini account payable itu teman-teman tahu kan ya hutang ya maksudnya yang kita berhutang untuk membeli bahan baku misalkan kayak gitu. Nah itu juga maksudnya ke payable accrued expense, pengakuan beban-beban, ada short term notes. Nah nanti teman-teman bisa baca sendiri ya. Ini kan saya mau langsung masuk ke contoh soal aja sih. Long term debt juga teman-teman bisa baca bahwa ini yang memiliki utang jangka panjang ya biasanya ini untuk modal sih teman-teman sih untuk yang teman-teman kayak ngebuild apa terus teman-teman harus utang misalkan bikin gedung baru dan lain sebagainya itu kan nanti aset kita kan akan bertambah ya nilainya menjadi sebuah gedung tapi itu kan tidak langsung lunas ya teman-teman yang kadang-kadang makanya masuk ke hutang karena kan kita pasti harus membayar ke bank nih misalnya pinjam uang buat membangun suatu gedung gitu jadi nanti kita buat jadi kantor kita gitu nah, itu masuknya ke long term debt ya karena tidak lebih dari 12 bulan lah hutangnya. Di sini dari ekuitas, teman-teman juga tahu ekuitas itu modal. Nah, di sini kita bisa dijelasin nih. Enak banget nih skema ini ya teman-teman. Current aset itu apa aja? Ada cash, AR, inventory, ada current aset, long term atau fixed asset. Itu ada net plant and equipment, ada long term asset. Nah, ini aset sama dengan liabilitas, tadi yang saya bilang ditambah dengan ekuitas. Jadi liabilitasnya itu sendiri current liabilitas yaitu di sini ada account payable, short term debt, under current liability, juga ditambah dengan long term liabilitas, ada yang terakhir ditambah lagi dengan stakeholder equity. Ada nilai kamu stock, paid in capital, yang terpenting yang tadi saya bilang laba ditahan itu ya. Dari net income yang udah kita hitung kan jadi income statement ya teman-teman semua. Ini juga sama pengulangan materi aja, teman-teman bisa baca sendiri. Ini juga sama, current aset itu bagiannya apa aja.
Teman-teman bisa baca sendiri. Dina, boleh dibantu baca, Dina? Angka ini. Dibantu baca penjelasannya ya, Bu. Ya, boleh dijelasin Terus sekalian yang tadi harusnya saya udah ceritain. Nggak apa-apa, kedengeran saya. kedengeran, Bu. Kedengeran kok, kedengeran. Jadi yang bagian sebelah kiri itu kan lebih ke aset ke harta, yaitu ada yang cash, inventory, dan em, aset lancar lainnya juga. Nah itu lalu untuk total aset lancarnya itu ada di 3.309. Sebentar Ibu. Nggak apa-apa. Lalu di bawahnya ada net property, plant and equipment, itu lebih ke properti bersihnya, itu berarti ke pabrik itu lebih ke harta tetap kayak aset eh, tetapnya. Lalu yang aset other long term aset itu ke aset jangka panjangnya. Seperti itu. Jadi total asetnya itu total hartanya ada di 6 miliar ya, 6 miliar, 6 Hmm? triliun. 6 triliun ya, Bu ya. Total asetnya yang di bawah yang sebelah kiri yang 6 triliun 422. Oh, 6 miliar 422 juta US dollar. Oh, iya. Lalu yang sebelah kanannya itu lebih ke kewajiban lancar, ada current liability, lalu ada total kewajiban lancarnya, dan juga ada kewajiban jangka panjangnya long term liabilities, dan ekuitasnya. Ekuitas itu berarti lebih ke modal, ke modalnya. Jadi untuk totalnya itu di totalnya itu sama balance, Bu, gitu. Oke, berarti rumusnya benar ya. Aset sama dengan Mm-mm. liabilitas ditambah dengan ekuitas. Ya, Ya. teman-teman, makasih, Dina. Haikal, tolong dibaca, Haikal. Ini analisanya. Sama dijelasin kalau Haikal tahu. Jadi total asetnya sebesar 6.422 juta USD itu didapat dari kombinasi dari liabilitas sekarang atau kewajiban, terus ada kewajiban jangka panjang dan juga modal ownernya. Modal ownernya Hmm. itu sebesar 2.755 USD dari totalnya. Hmm. Terus apa pemasukan dari perusahaan itu sebesar 2.181 miliar USD. Kira-kira seperti itu, Bu. Sebentar ya. Selanjutnya boleh dibaca sama El Sinta biar nggak ngantuk. Kalau saya mulai baca nanti ngantuk. El Sinta boleh bantu dibaca yang ini. Jelaskan aja pakai bahasa Indonesia langsung. El Sinta. Iya, Bu. Jadi, El Sinta. Mm-mm. utang dan equity financing yang dimana terdapat, bentar, Bu. Utang dan modal dari owner. Mm-mm. Terus, jadi gini ya teman-teman ya. Kalau kita membeli suatu aset,
Kak Sinta, makasih sudah dibaca. Jadi gini teman-teman, kalau kita membeli suatu aset itu tuh bisa dapat juga dari dua. Yang pertama dari pendanaan hutang. Yang kedua, yang pertama pendanaan hutang, yang kedua dari pendanaan modal. Modal itu dari mana? Dari memang yang memang keuntungan kita dari net income yang tadi kita hitung, atau juga bisa dari modal dari pemiliknya itu sendiri gitu, pada saat dia mendirikan perusahaan gitu. Jadi sebenarnya kadang aset perusahaan itu nggak selalu dibeli secara tunai ya teman-teman ya, banyak juga untuk kita tuh melakukan pinjaman ke bank biasanya untuk membeli aset. Biasanya seperti itu, makanya kan banyak bank itu banyak berusaha untuk dari pembayaran gitu ya teman-teman, termasuk untuk cicilan pembayaran kalau kita punya hutang untuk membeli aset gitu. Jadi teman-teman ini bisa baca sendiri juga. Nah, teman-teman tahu kan nilai buku itu menggambarkan memang historical cost at the time biasa close acquired ya teman-teman, pada saat aset itu dibeli gitu. Sedang juga depreciation expense di mana dia ini nanti akan mengurangi nilai aset itu sendiri karena kan tiap tahun harus didepresiasi, yang dikurangi nanti akumulasi depreciation-nya itu berapa. Invisible aset itu aset yang tidak berwujud ya teman-teman ya. Nanti teman-teman tuh misalkan grafis itu satu merek kayak Wardah, dia udah punya intangible asetnya sendiri gitu teman-teman. Karena kan orang pada tahu brandingnya Wardah kan. Seperti itu kurang lebihnya. Kita juga akan belajar mengenai cash flow statement ya teman-teman ya. Di mana cash flow statement ini kita itu melaporkan bahwa perusahaan itu menggunakan perubahan, adanya perubahan di antara ending cash balance dikurangi dengan beginning cash balance. Nanti kan ketemu cash flow statement itu sendiri. Nah, ini langsung masuk ke contoh soal ya teman-teman ya. Cuman di sini mungkin saya jelasin sedikit bahwa itu cash flow statement itu nanti ada understated dan overstated dibagi menjadi tiga ya teman-teman ya bagiannya. Nanti coba kita baca dulu aja satu-satu. Ini baca dari soalnya dulu, nanti baru mungkin teman-teman akan lebih paham kalau udah baca soalnya gitu. Fitri Alfiana, boleh bantu dibaca Fitri? Jadi ini kan ada balance sheet dan balance sheet cash ya Bu, berdasarkan Nanti tahunnya jelasin juga ya Fitri, misalkan 2015 94,5 US dollar, 2016 jadi 90 US. Berarti dia ada perubahan nih, understated nih dari yang tahun sebelumnya gitu. Ternyata. Itu ya, tolong dijelasin. ini kan balance sheet dan balance sheet change-nya dari tahun 2015 ke tahun 2016 ya Bu. Mana cash tahun 2015 itu sebanyak 94,5 dolar, di tahun 2016 itu sebanyak 90 dolar. Jadi perubahannya itu sekitar 4,5 dolar. Terus ada account receivable di mana di tahun 2015 itu ada sebanyak 139,5 dolar. Di tahun 2016 itu sebanyak 162 dolar dan mana perubahannya itu menjadi 22,5 dolar. Terus juga di inventory sendiri pada tahun 2015 sebanyak 229,5 dolar dan di tahun 2016 sebanyak 378 dolar. Jadi perbedaannya itu sekitar 148,5 dolar. Kemudian ada current aset lainnya di mana tahun 2015 itu sebesar 13,5 dolar. Terus juga di tahun 2016 tidak ada perubahan, 13,5 dolar juga, jadi tidak ada perubahan. Terus totalnya itu di tahun 2015 menjadi 477 dolar, di 2016 643,5 dolar. Jadi perbedaan antara total current asset di antara 2016 dan 2015 itu sebanyak 166,5 dolar. Terus kemudian di gross plant and equipment pada tahun 2015 itu sebanyak 1.669,5 dolar dan di 2016 itu sebanyak 1.845 dolar, di mana perbedaannya itu mencapai antara 2015 dan 2016 mencapai 175,5 dolar. Jadi less accumulated depletion-nya atau akumulasi penyusutannya pada tahun 2015 itu sekitar 382,5 dolar, di tahun 2016 517,5 dolar. Jadi perbedaan antara akumulasi penyusutannya itu sebanyak antara 2015
2016 sebanyak $135. Pada tahun 2016 sebanyak $1.287 dan di sebanyak 2016 sebanyak $1.327,5. Jadi perbedaan antara 2015 dan 2016 mencapai $40,5. Jadi total asetnya pada tahun 2015 sebanyak $1.764 dan untuk 2016 sebanyak $1.971. Jadi perbedaan antara total aset 2015 dan tahun 2016 sebanyak $207. Oke, makasih Fitri. Jadi begitu ya teman-teman ya. Kita ada perubahannya di dalam teman-teman. Nah, ya teman-teman, saya lanjut ya. Mohon maaf tadi ada gangguan sedikit, ada mahasiswa yang datang juga. Nah, di sini juga dijelasin ya teman-teman ya. Lanjutannya bahwa account payable itu berkurang. Sorry, ini masih yang tadi ya. Ini juga sama sih sebenarnya teman-teman ya. Kalau kita lihat nih, semua juga liabilitas dan ekuitasnya 207 ya. Di sini juga 207 ya. Jadi makanya sama ya teman-teman ya. Teman-teman nanti bisa baca sendiri nih. Turunnya perubahannya berapa. Apakah dia jadi understated atau overstated gitu ya teman-teman. Nah, di sini dijelaskan bahwa increase in account payable sebesar $4,5. Sedangkan increase in account receivable sebesar $22,5. Jadi kita tinggal lihat perubahannya aja gitu ya teman-teman ya. Nah, yang selanjutnya itu ada increase in long term debt, ada juga increase in inventory sebesar 148,5. Makanya total untuk sumber dari cashnya itu sebesar $216. Nah, sedangkan total dari penggunaan dari kasnya itu sebesar $220,5. Karena dia ada decrease tadi ya. Decrease in short term notes ya, sebesar $9 sendiri. Ini juga sama ya teman-teman ya. Nanti ingat penjelasan aja lebih lanjut dari yang ini. Ini juga sama, sumber dari kasnya itu sendiri ada penurunan dari aset, peningkatan dari liability account, bisa juga peningkatan dari owner equity account. Penurunan dari kas itu sendiri ada peningkatan dari asset account, ada penurunan liability account, ada penurunan juga dari owner's equity account, gitu ya teman-teman semua. Nah, itu yang saya bilang yang dibagi menjadi tiga yang tadi cash flow statement ada namanya operating activities, ada investing activities, ada juga financing activities. Terus sama dengan ending cash balance ya teman-teman ya. Operating activities itu memperlihatkan company's core business meliputi
Sales sama expense ya teman-teman. Berarti di garis bawah ini ya. Investing activities berarti dia mencakup sales dan expense. Tapi kalau di investing activities, dia belum yang meliputi cash flow yang berasal dari pembelian dan sale of long-term asset seperti plant and equipment. Gitu ya teman-teman semua. Financing activities itu memperlihatkan perubahan dari penggunaan hutang and equity such as issue of new shares. Misalkan ada adanya saham baru yang beredar ya, atau kita repurchase lagi of outstanding share. Jadi kita membeli kembali saham kita yang sudah beredar di luaran, biasanya kita beli kembali dan juga kita membeli dari dividen itu sendiri. Nah, kalau biasanya kalau saham kita beli kembali itu juga bisa untuk pembagian dividen berupa saham ya teman-teman, karena ada beberapa perusahaan yang kalau kita selama saya mengaudit ya, jadi dia itu kan udah nerbitin saham. Apa sih bisa kan beli saham itu sendiri gitu di luaran yang mungkin entah gitu atau siapa gitu ya kan. Itu nanti bisa digunakan untuk saham-saham yang memang mereka untuk bayar lagi karyawannya dengan istilahnya memberikan bonus karyawan berupa saham itu sendiri. Boleh dibantu baca sama Halimah. Halimah boleh bantu saya baca, Halimah? Halimah, kedengar nggak suara saya Halimah? Oh iya, kedengeran Ibu, maaf lupa di iniin. Oke, saya baca ya Bu. Baca ya. Oke, jadi untuk di laporan yang ini ada net income atau pemasukan bersih itu sekitar $204,75. Lalu ada kenaikan increase in accounts receivable, kenaikan yang diterima yaitu di sini ada pengurangan sebesar 22,50. Lalu itu ada kenaikan di perubahan atau di gudangnya, di peralatannya itu sebesar 148,50. Lalu ada di aset lancarnya itu tidak ada perubahan senilai 0. Lalu ada di pengeluaran depresiasinya itu sebesar 135. Lalu ada pengurangan perubahan di akun payable itu sebesar 4,5. Lalu ada di pengeluaran accrued itu tidak ada perubahan. Lalu untuk jadi total perubahan cash dari seluruh aktivitas operation itu ada sebesar $173,25. Lalu untuk aktivitas investmentnya itu ada pembelian gedung atau peralatan ya Bu. Itu sebesar minus 175,50. Jadi ada cash flow dari investing activities atau kegiatan investasi itu ada perubahan sekitar 175,50. Begitu Ibu, maaf apabila ada kurang ya Bu. Masih, jadi benar ya. Investing activities itu terdiri dari apa aja nih? Kita lihat dari net income-nya, terus peningkatan JR-nya, peningkatan inventory, terus tidak ada perubahan di current asset, di expense, sama juga di account payable. Dan di account expense tadi sudah dijelaskan di depannya. Jadi kalau operating ya semua aktivitas operasi gitu ya. Kalau investing kan teman-teman yang berbilang dia investasi itu apa? Kayak beli gedung, tadi saya bilang beli mobil, beli peralatan-peralatan equipment, ini alat-alat berat atau apa yang memang ada untuk investasi jangka panjang gitu. Sedangkan kalau cash flow from financing activities, boleh deh dibantu baca biar nggak ngantuk teman-teman semua. Ada yang mau konten nggak nih? Saya panggil aja nih kalau mau konten. Andika, Andika boleh baca Andika? Andika mau konten nih ya? Saya mau absen nih bentar lagi nih. Habis itu kita bahas soal Andika mau konten saya ingin ya Andika ya. Saya anggap nggak absen ya. Jadi saya udah bilang. Jadi konten semua. Nggak ada direct message ke saya juga nih Andika. Andika. Tapi ini Bu, izin lagi di jalan Bu. Ya Bu, ada apa Bu? Tolong dibaca ini Andika. Halo, suara saya masuk ya? Terdengar, konten kalau perlu.
Sangat diperlukan malah. Oke, tunggu. Untuk saya, ini saya bacain aja Bu ya. Ya, baca dan jelaskan. Tadi saya dijelasin apa? Andika. Ya, Andika lagi di mana sih? Jelasin apa Andika? maaf Bu, saya lagi di jalan, saya habis nganterin. Ini Bu, saya tadi habis ke kampus terus beli obat. Oke, Oke, untuk ending cash balance untuk 2015 itu tahun terakhir ada 94,5 dolar yang diawali sekarang mulai masuk tahun 2016 dan di situ belum ada aktivitas finansial dan di jangka pendek itu ada depresiasi sebanyak 9 dolar. Lalu untuk di gap long termnya itu ada jangka 51,75 dolar dan lalu ada pembagian dividen kepada shareholder yang diberikan sebanyak 45 dolar. Terus dari financing activities-nya cash flow-nya di sini ada ini berkurang 2,25 dolar ya Bu ya. Dan untuk di tahun itu decrease-nya hanya sampai di total 4,5 dolar sampai di akhir tahun cash balance-nya sebanyak masih di angka 90 dolar. Bu. 4,5 dari mana? Kenapa Bu? Kenapa bisa 4,5? Dari mana 4,5? Harusnya sih kalau kamu dari dengerin paham ya 4,5 dari mana? Kenapa sih kalian itu harus di jalan kalau pada saat mau kuliah? Saya kemarin masih pemeriksaan akuntansi sama Bu Marcelisa ya, dia satu akuntansi ya. Itu nggak ada tuh teman-teman yang nggak on cam dan Bu Lisa juga udah nekenin kalau nggak on cam. Saya nggak menghitung sebagai absen ya teman-teman, saya anggap alfa. Begitu juga saya. Saya udah nunggu loh sampai jam 11 ini masih aja ada yang off cam. Saya tuh nggak pernah marah-marah loh teman-teman. Teman-teman bisa cek nih nilai-nilai kelas lain tuh yang saya dulu. Semester pendek saya akuntansi dia nilainya bagus-bagus, A, A minus. Orang-orang yang rajin di kelas saya. Tapi saya jengkel sama kelas ini bener dari awal saya masuk udah dihargai, udah nggak ada yang off cam. Baru pada on cam sekarang. Saya tekankan, saya nggak perlu marah-marah harusnya untuk teman-teman semua ya. Gitu sih. Mungkin nanti Haikal ya sebagai PJ minta dibantu teman-temannya kalau mata kuliah saya wajib on cam ya. Kalau nggak on cam kita anggap Andika nggak. Sekarang udah kita buat perjanjian ya. Ini kan tadi saya bilang saya tunggu sampai jam 11. Saya mau screenshot dulu aja buat absensi. Andika saya anggap tidak masuk karena tidak on cam ya. Tadi saya udah bilang kan. Hanya Andika yang tidak on cam ya. Berarti Andika tidak masuk ya. Hitungannya. Saya tidak menerima alasan Andika ya. Mau kamu di jalan mau apa. Tadi saya udah nunggu sampai jam 11. Saya bilang semua wajib absen kalau mau dapat absen dari saya. Tolong semua absen dulu saya share ke grup nanti. Yang pertama ya. Halaman kedua ya. Berarti Haikal kalau direkap ya Haikal dan Andika yang nggak masuk ya Haikal jatuhnya. Jadi hanya 26 kurang 1, 25 mahasiswa yang masuk hari ini Haikal. Haikal. Suara saya terdengar nggak Haikal? Eh, terdengar Bu. Baik nanti saya rekap ya Bu. Iya. Yang absen Andika berarti dianggapnya tidak masuk ya. Iya Bu. Karena memang sebenarnya saya nggak mau sampai kayak gini di kelas. Cuman kelas ini aja yang gemes. Disuruh on cam dari tadi nggak mau on cam.
Karena sensor lagi ya teman-teman, kita masih membahas yang tadi ya. Sampai sejauh ini masih ada yang minta terkait operating, investing sama financing. Jadi kan mereka bertiga itu nanti kita akhirnya yang offset sama undecided ini akan kita tambah ya teman-teman ya. Di 173,25 dikurang 175 kan minus tuh, minus berapa tuh? Saya sambil buka kalkulator, teman-teman juga boleh kalau yang buka kalkulator udah bisa ngitung. Kira-kira berapa itu 173, 173,25 dikurang 175,5 dapatlah 2, minus 2,25 ya teman-teman ya. Ditambah lagi kita dapat nih cash flow from financing activities minus 2,25 lagi. Makanya dapatlah kita decrease itu 4,5 dolar ya dari yang sebelumnya. Berarti ending balance-nya itu kan adalah 94 dikurang ini 94,5 dikurang 4,5 itu 90. Jadi ending balance-nya itu sebesar 90 dolar gitu ya, teman-teman ya. Jadi dari ketiga ini nanti teman-teman bisa tambahkan juga ya. Nah, di sini kita bisa mengevaluasi juga nih eh, cash flow statement itu sendiri. Nah, berapa banyak sih yang kita pakai untuk kebutuhan operasional perusahaan, berapa banyak yang kita untuk invest, dan berapa banyak yang untuk kita pendanaan. Nah, kita evaluasi nih dari sini teman-teman. Nah, bagaimana hasilnya menurut teman-teman? Apakah arus kas kita itu baik atau arus kas kita itu kurang baik gitu? Nah, kita pengen tahu nih kualitasnya. Jadi kita harus tahu cash flow from operation dibagi dengan net income. Kalau kita pengen tahu kualitas of earning-nya itu sendiri dari si operator dari cash flow yang udah kita buat tadi ya teman-teman ya. Berarti cash flow from operation dibagi dengan net income itu harus satu nilainya atau 100% ya. Tetapi di sini nilainya tidak 100% ya teman-teman tadi. Nah, di sini dijelaskan bahwa kualitas earning ratio-nya itu cuma 173,25 dibagi dengan 204,75, 84,6%. Berarti di bawah satu ya teman-teman ya. Berarti ini sebenarnya menandakan kualitas dari si earnings-nya ini sendiri itu kurang bagus ya. Jadi kan dijelasin kan di sini 173,25 dibagi dengan net income yang kita udah dapat 204,75 ya teman-teman yang di atas tadi udah kita hitung. Yang pertama tadi, teman-teman yang hitungan yang pertama tadi didapatnya angka 204,75 gitu. Berarti ini itu kurang bagus gitu secara rasio dari kualitas pendapatan kita sendiri. Harusnya itu 100% yang bagus gitu. Nanti penjelasannya seperti itu ya teman-teman. Di sini juga ada sustainable capital expenditure, yaitu mengevaluasi investasi, aktivitas investasi, di mana capital acquisition ratio itu sendiri, yaitu cash flow from operation dibagi dengan cash paid for capital expenditure atau CAPEX ya teman-teman itu sendiri. Nah, rumusnya seperti ini ya teman-teman ya, 157,75 dibagi dengan 159,5 yang menghasilkan 98,9%. Sampai situ, ini udah penjelasan lebih lanjutnya sama ya teman-teman, sudah habis materi kita pada hari ini. Nanti saya akan masuk ke contoh soal. Sebelum masuk ke contoh soal, mungkin ada yang ingin bertanya, atau mungkin dari Haikal ingin menanya sistem kuliah saya seperti apa. Dan saya masuk sebelum UTS ya, jadi saya pengen ada pertemuan satu kali, kuisnya nanti satu kali, dan uang UTS-nya satu kali pertemuan. Jadi saya pengen 3 pertemuan nih teman-teman sampai UTS. Teman-teman tolong banget bisa hadir ya, gitu. Mungkin nanti Iqbal bisa bantu cari kelasnya ya. Iqbal, sorry, Haikal bisa bantu cari kelasnya, Haikal ya. Eh, Haikal. Kira-kira untuk kuis itu di pertemuan keberapa ya, Bu? Kalau menurut saya sih, kalau saya tuh biasanya bikin selalu TS itu yang mirip-mirip sama, jadi kuis yang kalian kerjakan itu, nanti itu akan mirip sama dengan selalu TS, tapi tidak 100% sama ya teman-teman. Biasanya saya suka menambahkan teori sama mengganti angkanya sedikit. Jadi ketika teman-teman UTS, teman-teman nggak bingung nih cara jawab soalnya itu seperti apa. Ini sih saya kasih opsi ya, mau seperti itu kah?
Atau kalau memang tidak ada kuis jadi tugas saja, tapi teman-teman nanti akan bingung pasti ketika UTS jawab soal itu caranya gimana gitu. Ini saya kasih opsi ya sebenarnya ya. Kalaupun memang tidak ada nilai kuis, saya akan ganti nilai tugas. Tapi ya itu tadi saya nggak akan kasih kisi-kisi teman-teman untuk UTS. Kalau kuis itu berarti itu adalah bentuk salah satu bentuk kisi-kisi dari saya nanti UTS itu akan menjalankannya seperti ini. Jadi gimana ya? Ya kalau kesepakatan aja maunya gimana? Kuis aja, Bu. Tadi nggak mau ya. Teman-teman yang boleh tahu ya, AKB itu kan selesai ya potensi biaya itu rumusnya lebih banyak, soalnya banyak. Tapi yang lain kelas saya bagus-bagus karena saya kan soal kuis itu nggak begitu beda jauh sama soal-soal UTS. Memang ada penambahan-penambahan kayak penambahan teori, ganti apa. Tapi ketika teman-teman udah bisa ngerjain soal kuis, kuis juga biasanya saya open book ya teman-teman ya. Nanti kalau yang pada saat UTS baru kita kelas book gitu. Jadi teman-teman nanti bisa belajar dulu juga dari kuis itu cara mengerjakannya seperti apa, dan bagaimana, begitu. Saya ingin mempermudah teman-teman aja sih. Cuma itu satu saya gemes masuk sebenarnya nggak mau marah teman-teman ya. Saya juga masih muda, ntar marah-marah saya cepat tua nih ya. Kan sebenarnya teman-teman on cam aja kalau kelas saya udah itu doang. Sebenarnya kalau dipanggil nyaut udah ya gitu aja sih. Maksud saya kita ada interaksi dari dua belah pihak karena kelas ini yang paling sepi selama saya ngajar. Jadi kalau saya itu rame gitu. Jadi kayak saya tanya jawab gitu. Itu kan di lain udah mulai senang tuh saya udah banyak yang dijawab kan. Saya panggil dijawab, saya panggil suruh baca mau gitu. Itu ya teman-teman semua ya. Buat next pertemuan seperti itu ya. Ya, Bu. Baik, Bu. Berarti Baik, Bu. setuju ya kalau ada kuis saja ya. Ya, Bu. Setuju, Bu. Betul ya. Ya, Bu. Ya, Saya Bu. baru udah sama Setuju, Bu. Ardi doang. Setuju, Bu. Nanti kalau kalian itu biasanya nilai bagus-bagus kalau kalian bisa. Berarti kan orang udah ada ininya ya. Jadi kayak nilainya tuh banyak yang A minus, A di tempat saya, terus B plus ya paling. Karena mereka udah terbiasa kerjain per satu kuis gitu. Tugas-tugas juga dikerjakan ya teman-teman ya. Gitu. Ini saya ada contoh soal, mungkin teman-teman bisa baca dulu. Saya kasih waktu 10 menit baca, mau coba-coba jawab juga nggak apa-apa. Nanti kita akan bahas kok. Sebenarnya ini sambil soal dari buku yang Bu Umi kemarin kasih ya teman-teman ya. Saya ambil aja salah satu contoh soalnya, terus kita nanti akan bahas gitu. Saya kasih waktu teman-teman 10 menit ya buat baca dulu soalnya memahami. Ini saya bikin kecil begini soalnya biar kebaca soalnya sampai yang Jadi teman-teman yang saya kasih 10 menit buat baca dulu nanti kita bahas ya pelan-pelan. Dan teman-teman juga kalau bisa udah dijawab dulu. Jadi nanti ketika saya panggil udah bisa ya nggak masalah. Ya lebih bagus gitu poinnya maksud saya. Tapi kalau memang teman-teman belum bisa nanti kita akan bahas sama-sama. Waktu 10 menit ya buat mengerjakannya dulu ya teman-teman.
Ya, teman-teman, kita mulai aja ya. Jadi jawaban yang A itu kita menghitung dulu salesnya berapa yang kita tahu dari soal ya. 455, 150 ribu. EBITDA itu 15% dari sales. Makanya EBITDA-nya itu sama dengan 0,15 dikali 455 150 ribu didapatlah 68,272,500. Untuk kita menghitung income statement ya teman-teman. Jadi kita harus tahu salesnya dulu itu berapa, earning before interest and taxes-nya itu berapa, atau EBITDA-nya berapa, sorry. Itu sebesar berapa, baru nanti kita akan eh, menghitung income statement-nya itu sendiri gitu. Mungkin teman-teman udah ada yang mengerjakan sampai nomor A. Kalau mau jawab boleh. Kalau Eh, memang saya boleh eh, izin coba jawab nggak, Bu? boleh, 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 boleh. Oke. Tadi kan Mm, Ibu udah bantu sampai yang EBITDA itu ya. betul. Jadi setelah itu Mm, dikurangin sama depresiasi ya, Bu. Hitung mm, depresiasinya itu betul. 11% dari 224 eh, juta. Jadi itu tadi 7.100. Bener nggak, Bu? Kok segitu ya, Say? Bentar nih ya. Dari Beda mana ya? kamu ngitungnya? Depresiasinya dari mana ngitungnya? Bentar. Gak apa-apa, bagus. Berarti kan udah ada inisiatif nih ya. Saya senang walaupun salah, gak apa-apa teman-teman coba aja. Jadi ada inisiatifnya gitu. Tadi siapa namanya? Yuda. Yuda? Iya, nggak Dari apa-apa Yuda. aset, dari Netflix aset, Netflix asetnya berapa? sorry, 67 juta ya? dari current aset. Salah ya? Harusnya Harusnya Netflix dari aset ya Netflix. 67.000 ya? Iya, Oh iya iya betul. iya iya iya. Soalnya kalau current aset kan semuanya nih udah termasuk kas, AR. Mata Sedangkan saya kalau minus, depresiasi yang Bu. ya nggak apa-apa. Kan kita ambil aset Oke. atau ini saya perbesar deh. Oke, saya salah di situnya. Ya nggak apa-apa. Jadi kalau net aset itu apa tadi buat itu depresiasinya itu dari net kan saya hitung dari net fixed aset ya teman-teman ya karena kan tadi saya bilang eh fixed asetnya itu yang dihitung sebagai depresiasi itu adalah fixed asset bukan yang current asset ya yang tadi saya bilang equipment terus pembelian gedung pembelian mobil dan lain sebagainya itu berarti kalau di sini udah net enak nih teman-teman tinggal teman-teman kali aja 67.165 dikali berapa dikali sama 11% gitu ya teman-teman ya didapatlah 7388.150. Tadi kan kita udah dapet nih kita pengen tahu nih habitnya 68.272.500 ya teman-teman ya yang tadi kita udah dapat di atasnya ya EBITDA-nya di sini ya karena before interest and taxes ya nah dikurang sama depresiasi dan amortisasi didapatlah angka 60.884.350. Nah sekarang saya mau tanya interest expense-nya berapa teman-teman ada yang tahu nggak interest expense-nya berapa? Bu, eh, izin Iya jawab. boleh 8,575 bukan, Bu? ya betul interest expense-nya 8575 tapi nah, betul ya 8575 ada nih. Nah, sekarang kita mau hitung nih, earning before tax-nya nih. Nah, earning before tax-nya berarti kan tinggal EBIT, EBIT-nya berapa? 60.884.350 dikurangi dengan 8575. Dapatlah 52.309.350. Jadi yang jawab siapa aja tadi tiga ya? Dia, siapa lagi? Ya udah, satu lagi Bella yang pertama ya. Oke, nanti saya catat ya nama-nama itu buat poin tambahan harian. Lanjut nih teman-teman, kita mau menghitung pajaknya nih. Corporate tax rate-nya 40%. Teman-teman ada yang tahu nggak cara ngitung pajaknya gimana? Ini udah gampang nih. Ada yang tahu nggak berapa angkanya? Atau caranya dari mana? Buat hitung pajaknya. Pajak dikali sama itu Bu, EBT apa earning before tax.
Iya, kalau dikali Haikal di kalkulator hasilnya berapa? Bu, hasilnya 20,924 bukan? Ya, buat dia coba Haikal berapa Haikal? Aku mau coba, Bu. Hasilnya 20,923,740 bukan? Kalau Haikal jawabannya berapa Haikal? Tadi Haikal yang jawab pertama nih. Tadi udah Sama dibantu sama Dina, kayak dibantu Dina lagi. 20 juta 20, 623.740. ya bener ya. Tadi caranya dari si Iqbal ya. Dari Iqbal dan Haikal. Saya ingatnya Iqbal, PJ kelas saya yang satu lagi. Itu dikali sama ininya ya. Tapi kita pengen tahu nih net income ya. Ada yang bisa bantu net income dari mana ketemu mana? Apa dikurang apa gitu atau apa ditambah apa gitu. Eh, EBT dikurang sama teksnya ya, Bu. Ya, berarti berapa hasilnya Haikal? Atau Dina tadi Dina bantu jawab juga ya Dina ya. Iya, Ibu, tapi lagi ngitung. Oke, tadi kan yang udah bantu jawab Haikal, Bella, 31.385.610, Wahdia. Bu. Oke sih. Bentar. Dina, satu lagi tadi siapa? Biar saya catat udah ya, yang udah bantu jawab ya. Berapa Haikal? Mohon maaf, ulang. 31.385.610. Oke, betul. Berarti kita sekarang cari nih dividennya. Dividennya berapa ya dari soal ini? Ada yang tahu nggak cara ngitung dividennya berapa? Saya mau nyoba, Bu. Ayo. Ini siapa nih? Aisyah apa? Siapa tadi setelah laki-laki? Setelah laki-laki dulu tadi yang ngomong Firza. siapa tuh? Siapa tadi yang Firza. laki-laki? Halo, halo. Oh, Firza. Iya, Firza tadi saya panggil-panggil nggak mau ngejawab ya. Sekarang Wifi baru Wifi ngejawab. saya mati, Bu. Maaf tadi, Bu. Nah, ya udah, oke Firza boleh jawab dividennya berapa Firza? Kalau dari poin A ini kan Leho pays 40% untuk dividen. Jadi 40% dikali dari Haikal tadi 31.385 itu hasilnya 12.554, Bu. Oke, Ah betul ya. ya. Berarti kalian udah paham ya semua ya cara ngitungnya gimana. Nah, ini kan yang nanti dalam bentuk tabel seperti ini ya teman-teman ya. Nanti soalnya deh kayak saya begini-begini saya keluarin ya. Ntar kalian saya kasih tugas juga yang mirip-mirip begini. Dan nanti terbiasa nih latihan soal terus gitu. Salesnya berapa? 455, 150.000 tadi ada soal dijelaskan. EBITDA-nya udah kita hitung sama-sama ya. Nanti itu berapa tuh? 68, 272, 500. Ditambah depresiasinya 7.388, 150 ya. Dikurang ya nanti ya teman-teman dapatlah EBIT. Harusnya bisa di bold. Bisa di bold. Terus harusnya di bold. Dan itu di bold. Jangan lupa jadi. Nah, dapetlah interest expense udah given ya tadi si Rwadia bilang ya, given tuh dari soal benar 8575. Dapatlah EBT-nya tadi yang Haikal bilang 52 309 350. Teksnya juga tadi udah disebutin ya 20 923 740 sama net income-nya 31 385 610 ya teman-teman ya. Dividennya tadi udah dijelaskan sama siapa tadi Firza ya terakhir ya 12 554 244 gitu. Ini kenapa begini ya? Bentar ya teman-teman. Saya stop share dulu. Oke, berarti yang A udah ketemu ya teman-teman hasilnya. Saya share lagi sebentar. Nah, kita mulai dari pertanyaan yang B. Pertanyaan B adalah
Nah, kita buat statements of stakeholders equity of the year ending Desember 31 Desember ya teman-teman ya. Dan statement of cash flow. Ada yang mau yang bantu stakeholder equity-nya? Hitungnya dari mana? Di ending 2018? Salah nggak apa-apa kok. Oke, kalau nggak ada yang menjawab, berarti coba saya jelaskan aja ya langsung. Jadi di sini dijelaskan bahwa kita itu punya stok awalnya 90.000 ya teman-teman. Kelihatan kan di sini di atas 90 juta nih kita punya nih, 90.000. Di tahun di tahun 2017. Terus menjadi di 2018 kita jadi 100.000. Berarti ada penambahan sebesar 10.000 ya teman-teman ya. Nah, digambarkanlah di sini nambahnya 10.000. Berarti common stock endingnya sekarang di akhir 2018 adalah 100.000. RE awalnya berapa teman-teman? 38.774 dari mana? Nih dari sini ya teman-teman RE 2017-nya. Nah, 38.774 ya teman-teman ditambah dengan net income. Net income tadi kita udah dapet ya angkanya 31.385.610 ya. Berarti dikurangi sama dividennya itu 12.554.224. Berarti RE endingnya itu adalah 57.605.366 karena RE awal ditambah net income. Ini saya susah ya nulis pakai pensil gini sebentar ya. Dikurang sama, sorry ini dikurang sama dividen. Ini kita buat mencari RE ending ya teman-teman itu kurang lebihnya. Dapatlah RE endingnya sebesar 57.605.366. Karena kita punya common stock endingnya 100 juta tadi, kita tambah saja sama RE endingnya 57. Jadi total common equity kita itu adalah sebesar 157.605.366. Karena teman-teman saya tadi udah menjelaskan bahwa kita setelah membuat income statement harusnya kita tuh membuat laporan perubahan modal dulu ya teman-teman ya. Nanti kita bisa menghitung RE endingnya itu berapa, nanti baru masuklah ke neraca gitu ya teman-teman ya. Laporan statement istilahnya bisa seperti itu juga. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai statement of cash flow. Soal yang kedua, soal yang lanjutannya Mas Kan ya. Dan dibilang di 2018 kita masih memperhitungkan cash flow statementnya itu berapa gitu. Ada yang mau jawab operating? Tadi kan saya udah kasih spill-spillannya dikit. Ada yang mau jelasin di sini yang operating yang dihitung mana aja? Kan tadi dibagi tiga ya cash flow ya. Ada operating, finansial, sama investing ya teman-teman ya. Bisa udah jelasin kalau financial itu apa, operating itu apa. Mungkin teman-teman nanti bisa langsung menjawab aja nih contoh yang statement of cash flow. Ada yang mau bantu jawab? Untuk yang operating angkanya berapa dari mana? Mungkin Haikal tahu Haikal operating hitungnya dari mana Haikal? Bu, mau izin jawab. Operating tuh ngitungnya Oh, yang Ramdan ya? Ha? current asset sama liabilities sekarang itu bukan sih, Bu? Ya, berapa itu coba? Dari mana? Kan dari tahun sebelumnya kamu lihat dulu ya kekurangannya berapa. Coba dari mana? Ada yang tahu nggak? Jadi kan kita balik ke kalau kita flashback ke PPT kita ini, operating itu terdiri dari apa aja sih teman-teman? Itu ada net income ditambah dengan penambahan dari account receivable, perubahan inventory, other current asset, depresiasi expense, increase in account payable, terus accrued expense gitu ya teman-teman ya. Coba dihitung dari mana ini, Ramdan. Tadi nggak apa-apa Ramdan, kalau salah juga nggak apa-apa, coba aja dulu. Iya Ramdan, bagaimana Ramdan? Iya, Bu. Bentar. Terus teman-teman lain mau bantu juga nggak apa-apa.
Berarti kalau yang di operating itu yang bagian turun asetnya itu berarti yang masuk itu kan sih Bu, yang bagian inventories yang sebesar 38. Inventory-nya kan berubah ya tuh ya, menurun ya dari 2017 ke 18 ya, berarti minus ya. Iya. AR tapi nambah. Hmm. Ya, menambah. Alhamdulillah langsung kita ini aja deh penjelasannya ya. Nah, net income-nya berapa tadi? 31, 385, 610 ya teman-teman ya. Ditambah dengan depreciation and amortisasi 7388, 150. Total cash from operation 38, 733, 760. Sebenarnya harus ditambah lagi nih ya perubahannya. Ini harusnya ada perubahan yang ini tadi sih. Perubahan-perubahan yang ada di current asset ini harusnya dihitung juga nih. Nanti coba teman-teman kerjain dulu ya nih, tapi kayaknya tadi ininya beda nih. Untuk yang nanti saya jadi tugas aja yang A, B, C, D, E-nya kan udah mau habis juga waktu kelas kita ya. Akhirnya teman-teman coba jawab aja, nanti saya share soalnya. Tadi kan udah kita bahas, gak apa-apa teman-teman ntar coba jawab. Yang B-nya juga ya teman-teman, soalnya harusnya nggak segini sih. Gitu. Harusnya ada selisihnya gitu ya Bu, dari Ya, penambahan. harusnya dihitung dulu nambahnya operating apa dia akan jadi overstated atau understated dulu kita lihat dari AR-nya. Tadi yang kayak di sini nih, ramdannya. Kan di sini dijelasin nih. Net income-nya berapa, peningkatan di AR-nya berapa, peningkatan di inventory-nya dihitung. Terus tidak ada perubahan di other current asset-nya dihitung, depresiasinya dihitung. Jadi depresiasi udah kehitung ya memang di jawabannya. Cuman kan kita harus nambahin lagi yang tadi account receivable sama inventory gitu. Dan berhubung waktu juga sudah mau habis, kita jadikan aja ini sebagai tugas ya A, B, C, D, E, F-nya ya teman-teman ya. Ini nanti teman-teman kalau mau belajar, saya ambilnya dari buku ini ya teman-teman. Gitu. Materi-materi PPT-nya juga nanti akan saya share. Yang materi hari ini, nah kebetulan ini nih soalnya dari buku ini. Gitu. Ini kalau latihan soal juga banyak nih di buku ini. Kamu udah dikasih belum buku ini ya Haikal sama Prof. Umi? Belum Ibu, belum dikasih RPS-nya juga sama Ibu Umi. Oh, RPS juga belum dikasih. Ya udah nanti saya kasih yang RPS. Kalau yang buku nanti saya tanyakan dulu sama Prof. Umi ya. Untuk tugas sementara saya screenshot dulu aja. Terus yang PPT yang hari ini kita bahas nanti saya kirim. Terus nanti teman-teman bisa ini juga ya apa namanya jawab ya pertanyaannya A sampai F ya. Itu ya Haikal ya. Info ke teman-teman ya. Jauh ini ada pertanyaan nggak teman-teman? Kalau bingung kan ada Google Translate ya, kalau nggak ngerti pertanyaan teman-teman bisa translate, tapi harusnya ini masih paham, masih bisa dipahami lah ya. Bistik kan sering ke komunikasi apa, sering membahas digital harusnya sih bahasa Inggrisnya bagus-bagus ya teman-teman ya. Tadi yang kalian bilang udah benar ya, harusnya ada dari di AR dihitung juga, inventory dihitung juga gitu. Ada yang ingin ditanyakan nggak sebelum saya tutup kelas pada hari ini? Kita kelas juga tinggal 8 menit lagi ya teman-teman. Berarti ini jadi nilai tugas pertama ya teman-teman ya. Terus nilai keaktifan harian juga ada tadi. Haikal kira-kira nanti dicari kelasnya Haikal yang minggu depan ya. Boleh Haikal kalau kita mau offline, sekali paling enggak ya yang pertemuannya. Terus nanti baru kuis. Kuis itu Hamin satu sebelum UTS ya Haikal ya. Jadi pertemuan ke-7 tuh kuis atau pertemuan ke-6 lah kalau nggak bisa ke-7 ya ke-6. Tapi takutnya kalau ke-6 belum selesai hitungan ya teman-teman. Lebih baik ke-7 aja deh, ke-7 kuis, ke-8 kita UTS gitu. Sama pertemuan yang basic yang ketiga ya Haikal ya. Kalau nggak dapat kelas lagi ya udah kita pertemuan ke depannya lagi gitu. Bisa banget ya Haikal cari kelas ya. Saya juga bahasa Inggris bisnis nggak dapat kelas tuh. Kenapa ya? Soalnya ini Bu, pas kemarin saya nanya kata lagi pada pindahan gitu. Jadi kelasnya Emang pada itu lagi rebutan. siapa? Nanya ke siapa Haikal?
Apa Bu? Nanya ke siapa kamu kemarin? Ke Mbak Hani, terus sama Mbak Hani disuruh ke Mas Herman. Terus Mas Herman bilang apa? Saya nggak ketemu Mas Hermannya, soalnya katanya lagi dinas gitu, baru pulang hari Jumat ini kemarin. Berarti minggu depan masih jadi cariin ya Haikal ya. Kalau mau jam 3 dicepetin juga nggak apa-apa sih Haikal kalau tetap mau Rabu, kalau nggak dapat kelas Rabu. Ya Kamis juga nggak apa-apa deh, boleh antara Rabu atau Kamis itu Haikal dicarikan kelas aja. Berarti kira-kira antara Rabu sore atau enggak Kamis jam 10-an ya Bu? Iya, tapi udah jangan sore-sore banget, terus sisa sholatnya. Setengah 4 gitu atau jam 4, kalau jam 5, kan teman-teman yang mau sholat maghrib kasihan. Di jam 7 kurang 10, atau 7 kurang 15 kan maghribnya ini, ini banget gitu. Takutnya nggak kelar juga gitu. Oke, nanti Itu saya Haikal ya. usahakan cari ya Bu, buat pertemuan minggu depan. Ya, tapi kalau nggak bisa nanti info juga ke saya ya. Baik Ibu. Ya, makasih Haikal ya teman-teman semua. Ada pertanyaan sampai sini? Sebelum saya tutup kelas pada hari ini. Baik, teman-teman semua, kalau ada pertanyaan, saya tutup kelas hari ini. Terima kasih dan mohon maaf teman-teman semua jika ada saya ada salah-salah kata atau mungkin agak emosi di awal. Karena ada teman-teman juga ada open cam. Kalau begini kan enak yang lihatnya open cam semua, jadi saya tahu nih muka-mukanya satu-satu. Oke, teman-teman, makasih semua. Saya tutup kelas hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Salam. Terima Makasih kasih Bu Bu. Windy. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih Bu. Terima kasih Ibu Windy. Selamat.